Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan ya. Gimana, semangat belajar? Harus semangat. Sebentar lagi kita akan PAT, penilaian akhir tahun. Harus siap ya nanti. Nah, hari ini kita belajar tematik, masih pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, dan masih di subtema 1, yaitu tentang lingkungan tempat tinggalku. Gimana, sudah siap belajar? Biasa sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama masih tentang cerita fiksi. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang penokohan dan sifat-sifat para penokoh. Kemudian yang kedua tentang keanekaragaman dalam keluarga. Dan yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Langsung saja, silahkan kalian buka di buku tema 8, halaman 39. Di sana ada teks cerita fiksi, judulnya Kisah Cindelaras. Nah, kita baca dulu teksnya sama-sama. Kisah Cindelaras. Raden Putra adalah raja kerajaan Jenggala. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang cantik jelita. Tetapi, selir raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Ia merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri, pikirnya. Selir Baginda berkomplot dengan para tabib istana. Ia berpura-pura sakit parah. Tabib istana segera dipanggil. Sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke hutan belantara. Tapi patih yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Rupanya sang patih sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Tuan Putri tidak perlu khawatir, hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata patih. Untuk mengelabui raja, sang patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja mengangguk puas ketika sang patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan berada di hutan, lahirlah anak sang permaisuri. Bayi itu diberinya nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari, ketika sedang asik bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Raja Wali itu baik sekali. Ia sengaja memberikan telur itu kepadaku. Setelah 3 minggu, telur itu menetas. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan rajin. Anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada keanehan, bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Cindelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu ibu Cindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda. Setelah diizinkan ibundanya, Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya.
Ketika dalam perjalanan ada beberapa orang yang sedang menyabung ayam. Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyabung ayam. "Ayo, kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayamku," tantangnya. "Baiklah," jawab Cindelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa, dan dalam waktu singkat ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diayu, ayam Cindelaras tidak terkalahkan. Ayamnya benar-benar tangguh. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat. Raden Putra pun mendengar berita itu. Kemudian Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Cindelaras. "Hamba menghadap Paduka," kata Cindelaras dengan santun. "Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata," pikir Baginda. Ayam Cindelaras diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cindelaras kalah, maka ia bersedia kepalanya dipancung. Tapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani, tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh-ngeluhkan Cindelaras dan ayamnya. "Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda?" tanya Baginda Raden Putra. Cindelaras segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tidak berapa lama ayamnya segera berbunyi. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperanjat mendengar kokok ayam Cindelaras. "Benarkah itu?" tanya Baginda keheranan. "Benar, Baginda, nama Anda Cindelaras. Ibu hamba adalah Permaisuri Baginda." Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada Permaisuri. "Aku telah melakukan kesalahan," kata Baginda Raden Putra. "Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku," lanjut Baginda dengan murka. Kemudian selir Raden Putra pun dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Raden Putra dan hulu balang segera menjemput Permaisuri ke hutan. Akhirnya, Raden Putra, Permaisuri, dan Cindelaras dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cindelaras menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. Dari cerita yang barusan kita baca, itu terdapat beberapa tokoh. Ada tokoh yang bersifat baik, ada tokoh yang memiliki sifat jahat. Nah, tokoh memiliki fungsi dalam cerita. Yang pertama, fungsinya yaitu mengembangkan peristiwa dalam cerita sehingga cerita terbangun secara utuh. Yang kedua, tokoh juga bisa berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembaca. Yang perlu kalian ketahui dan perlu diingat ya, tokoh yang memiliki sifat baik itu disebut protagonis. Ingat ya, tokoh yang memiliki sifat baik disebut dengan tokoh protagonis. Nah, untuk sebaliknya, tokoh yang memiliki sifat jahat itu disebut dengan tokoh antagonis. Ingat ya, tokoh yang baik disebut protagonis, tokoh yang sifatnya jahat disebut antagonis. Nah, dalam penokohan juga ada yang dinamakan tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama biasanya selalu hadir dalam setiap kejadian dalam cerita. Nah, sedangkan tokoh pembantu itu adalah tokoh yang mendukung, tokoh pendukung jalan cerita, dan pastinya memiliki kaitan dengan tokoh utama. Itu bedanya ya, ada tokoh utama dan tokoh pembantu.
Nah, dari cerita yang tadi coba tokohnya ada siapa aja? Tadi ada Cindelaras, terus ada Ibu Cindelaras, kemudian rajanya siapa namanya? Raden Putra, kemudian selir kerajaan, dan satu lagi ada patih kerajaan. Jadi ada 5 ya. Cindelaras, Ibu Cindelaras, Raden Putra, selir kerajaan, dan patih. Gimana sifatnya dari kelima tokoh tersebut? Tadi Cindelaras, dia baik hati ya. Ibu Cendelaras juga baik hati. Raden Putra baik hati. Raden Putra jahat atau baik hati? Jahat ya. Kemudian selir kerajaan. Selir kerajaan tadi udah jelas jahat. Kemudian patih. Patih tadi baik hati ya, menolong Ibu Cendelaras. Jadi tidak jadi membunuh Ibu Cendelaras di hutan. Nah, kalau tokoh utama dari cerita yang tadi siapa? Pastinya Cindelaras. Ya, tokoh utamanya yaitu Cindelaras. Sedangkan tokoh pembantunya yang mendukung cerita Cindelaras ini ada 4, yaitu ada Ibu Cindelaras, kemudian Raden Putra, selir kerajaan, dan patih kerajaan. Nah, seperti itu. Gimana, sudah paham? Materi selanjutnya yaitu keanekaragaman dalam keluarga. Coba kalian amati ya karakter dalam setiap anggota keluarga kalian. Setiap anggota keluarga memiliki ciri-ciri yang beragam. Beragam itu artinya bermacam-macam jenis. Nah, pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khasnya tersendiri. Dengan kata lain, keragaman karakteristik individu itu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Selain keragaman dalam fisik, ada juga keragaman kegemaran. Dan setiap anggota keluarga pasti memiliki hobi yang berbeda-beda. Misalkan ayah hobinya lari pagi, kemudian kalau ibu hobinya memasak, kemudian kalau kakak hobinya main sepeda, sedangkan adik hobinya menggambar. Nah, itu contoh perbedaan dalam keragaman kegemaran. Selain keragaman fisik dan keragaman kegemaran, ada yang terakhir yaitu keragaman sifat. Setiap orang atau setiap individu pasti beda-beda sifatnya. Ada yang memiliki sifat baik hati, kemudian ada yang memiliki sifatnya tuh rajin, sering menyapu, sering mengepel, sering cuci piring kalau di rumah. Kemudian ada yang selalu menonton TV aja gitu. Itu sifatnya berarti pemalas ya. Kemudian ada yang memiliki sifat suka menolong. Nah, itu. Jadi yang harus kita contoh itu ya, sifat yang baik, rajin, dan suka menolong. Kalau pemalas jangan dicontoh. Oke, nah itu untuk keanekaragaman dalam keluarga ya. Tadi ada keragaman fisik individu, itu meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian keragaman kegemaran, itu perbedaan hobi ya. Kemudian ada keragaman sifat. Ada yang memiliki sifat baik, rajin, suka menolong, dan pemalas. Lanjut ya ke materi selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Sini ada yang pernah pergi ke pasar gak? Di pasar itu terdapat penjual dan pembeli. Pembeli itu membutuhkan barang dari penjual untuk memenuhi kebutuhannya. Membeli barang kebutuhan di pasar termasuk kegiatan ekonomi. Jadi apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Catat ya. Nah, untuk macam-macam dari kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama ada produksi.
Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Contohnya misalkan nelayan. Nah, nelayan itu masuknya ke produsen ya, karena dia menangkap ikan untuk dijual di pelelangan ikan. Kemudian yang kedua contohnya adalah petani. Nah, petani juga masuk ke dalam produsen. Kenapa? Karena petani itu menanam dan mengolah sawah untuk memproduksi apa? Memproduksi padi ya, sumber makanan untuk manusia. Nah, yang ketiga, ini yang sedang populer saat ini, yaitu industri rumahan. Nah, zaman sekarang banyak sekali ya ibu-ibu rumah tangga yang membuat produk sendiri di rumah. Itu juga termasuk ke dalam produksi. Nah, orang yang melakukannya tadi disebut apa? Disebut dengan produsen. Paham ya? Yang kedua adalah distribusi. Tadi produksi ya, yang kedua distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Nah, distributor ini contohnya ya warung. Misalkan nih ada ibu rumah tangga yang memproduksi cireng isi misalkan. Nah, itu dititipkan di warung. Nah, di warung itu sebagai distributor. Atau supermarket. Nah, itu juga supermarket termasuk ke dalam distributor. Jadi, produsen akan menyalurkan barangnya ke distributor. Bisa itu ke warung ataupun supermarket. Itu contohnya ya. Yang ketiga yaitu konsumsi. Tadi produksi ya, kemudian yang kedua distribusi, dan yang terakhir ini konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Siapa itu konsumsi? Nah, orang yang melakukan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Konsumen itu kita ya, kita sebagai pengguna gitu, pengguna hasil produksi barang gitu. Kita menggunakan, nah itu kita sebagai konsumen. Sampai sini paham ya? Jadi tadi ada macam-macam kegiatan ekonomi, itu ada 3. Yang pertama ada produksi, orang yang melakukannya adalah produsen. Kemudian distribusi, dan orang yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Kemudian konsumsi, nah orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Catat ya. Nah, materi hari ini sampai sini dulu ya. Silakan untuk tugasnya kalian kerjakan soal latihan akhir subtema 1 ya, di tema 8 yaitu di halaman 52. Nah, cukup sekian dulu dari Bunda ya hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan, telah menonton video ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.